Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya di pertemuan kali ini. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya dijaga kesehatannya karena di masa pandemi ini sangat rawan sekali. Semoga kalian tetap sehat terus sampai nanti pandemi ini selesai. Jangan lupa pakai masker, selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa ya, di rumah aja, nggak usah keluar-keluar. Karena kesehatan itu akan nampak berharga setelah kita kehilangannya. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas ya. Ismi. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ismi, Nur Hasanah, Hadir, Bu. Alvina, Wijayanti, Hadir, Bu. Curun Kolina Silvia, Hadir, Bu. Sekar Kinasih, Hadir, Bu. Anggi Nuryanti, Hadir, Bu. Dinda Ayu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ke pantai atau ke danau gitu, ke rawa gitu? Pernah dong, Bu. Pernah, Bu. Kalian tahu nggak air di bumi itu meskipun digunakan, kenapa nggak habis-habis? Tahu nggak? Tahu, Bu. Ya, air di bumi itu tidak pernah habis, tidak akan habis karena adanya siklus air. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan menyimak video pembelajaran dinamika hidrosfer, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan 8 unsur-unsur hidrologi dengan benar melalui kegiatan kelompok dengan memaparkan pikiran yang diperoleh dari berbagai sumber pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan video atau animasi mengenai siklus hidrologi secara tepat melalui pengamatan video pembelajaran. Dari materi yang akan kita bahas yaitu siklus air, kira-kira menurut kalian apa yang akan kita bahas? Ada hidrosfer, kemudian penguapan, pembentukan awan, dan juga hujan, Bu. Hidrosfer itu apa sih? Hidrosfer adalah lapisan air yang mengelilingi bumi, Bu. Kalau gitu, lapisan air ini yang ada di bumi itu jumlahnya berapa sih? Jumlahnya itu 70% dari permukaan bumi, Bu. Oke, iya betul sekali. 70% permukaan bumi itu berupa air yang terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar yang terdiri dari 2% es di kutub dan sisanya berada di sungai, danau, dan rawa, dan air tanah. Nah, untuk pengertian hidrosfer, hidrosfer itu berasal dari kata hydro yang berarti
air, dan sapira atau sfere yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang mengelilingi bumi berupa sungai, danau, rawa, gletser, air tanah, hujan, samudra, dan laut. Kalau ilmu yang mempelajari mengenai perairan itu adalah hidrologi. Terus, siklus hidrologi itu merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air itu dibagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Ibu akan menampilkan video mengenai siklus air. Sebentar ya. Udah ada suaranya? Anak, tahukah kalian 70% permukaan bumi tertutup oleh air yang terdiri dari 97% air asin yang berada di laut dan 3% air tawar yang terdiri dari 2% es di kutub dan sisanya terdiri dari air sungai, danau, dan air tanah. Air digunakan manusia untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya mandi, air minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal tersebut terjadi karena adanya siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air terdiri dari 3 tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Air di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena adanya panas matahari. Proses penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebabkan oleh panas matahari. Proses penguapan tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air di bumi naik ke udara membentuk awan. Kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Selanjutnya, angin akan membawa awan ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian, titik-titik air tersebut akan turun menjadi hujan. Proses tersebut dinamakan presipitasi. Lalu, air yang turun, sebagian ada yang menjadi surface runoff yang mengalir ke sungai, danau, rawa, dan sebagian mengalami infiltrasi ke dalam tanah yang kemudian mengalir ke dataran yang lebih rendah dan menciptakan siklus yang terjadi secara terus-menerus. Siklus air dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek, yaitu diawali dengan air laut mengalami evaporasi ke atmosfer karena panas matahari. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Kemudian, awan tidak mampu menahan beban air dan mengalami presipitasi, sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut mengalami evaporasi ke atmosfer, kemudian uap air mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Selanjutnya, awan terbawa oleh angin ke daratan dan mengalami presipitasi atau hujan. Kemudian, air meresap ke dalam tanah dan sebagian terbawa oleh aliran permukaan sungai dan parit, dan kemudian kembali ke laut. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan air laut yang mengalami evaporasi ke atmosfer oleh sinar matahari. Kemudian, pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi menjadi awan. Selama proses kondensasi, uap air ini juga mengalami proses sublimasi menjadi kristal-kristal air seperti salju dan es. Selanjutnya, awan terbawa oleh angin ke daratan yang lebih tinggi, kemudian pada jarak tertentu terhalang oleh pegunungan. Kemudian terjadi presipitasi atau hujan salju. Salju tersebut menumpuk menjadi gletser. Gletser kemudian mencair dan meleleh.
air dari lelehan tersebut mengalir menjadi aliran sungai yang turun ke daratan yang lebih rendah dan kembali ke laut. Siklus ini terjadi secara terus-menerus, maka dari itu air selalu tersedia di bumi. Demikian penjelasan mengenai siklus air. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi video mengenai siklus air. Ada yang mau tanya nggak? Belum, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan membuat kelompok menjadi tiga kelompok. Masing-masing itu ya, 2 anak ya berarti. Pada kelompok pertama yaitu Curun dan Dinda Ayu, membahas mengenai siklus air pendek. Kemudian yang kedua yaitu Sekar dan Anggi, membahas siklus sedang. Dan kelompok yang ketiga yaitu Alvina dan Ismi yang membahas siklus air panjang. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan mengenai proses terjadinya siklus air. Kegiatan apa aja yang terjadi pada siklus air tersebut. Oke, diskusi dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang mulai memaparkan diskusinya masing-masing yang dimulai dari kelompok 1 ya. Siklus pendek dimulai dengan air laut mengalami penguapan akibat dari panas matahari, kemudian pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi yang membentuk awan, kemudian awan tidak kuat menahan air sehingga terjadi presipitasi di laut, Bu. Ya. Kemudian kelompok 2 gimana? Udah siap apa belum? Tadi menurut kalian ada komentar enggak untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Sambil menunggu kelompok 3 persiapan presentasinya ya. Gimana, ada komentar apa enggak? Enggak, Tidak Bu. ada, Bu. Gimana? Presentasi, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ismi, dan Alvina akan mempresentasikan mengenai siklus panjang. Jadi, siklus panjang dimulai dengan air laut yang mengalami penguapan yang diakibatkan dari adanya panas matahari. Lalu, pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi yang akan membentuk awan dan mengalami sublimasi membentuk kristal-kristal air seperti salju dan es. Selanjutnya, awan terbawa oleh angin ke dataran yang lebih tinggi, yang terhalang oleh pegunungan dan mengalami hujan salju. Kemudian, salju menumpuk menjadi gletser. Gletser kemudian mencair menjadi aliran sungai dan turun ke dataran yang lebih rendah, dan kembali lagi ke laut. Terima kasih. Ya, betul sekali. Nah, dari diskusi ini kita simpulkan bareng-bareng yuk apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air dibagi menjadi 3, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Aktivitas yang berkaitan dengan siklus air meliputi evaporasi, kondensasi, sublimasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, runoff, dan respirasi. Oke, kalau gitu, nah, untuk yang terakhir itu evaluasi pembelajarannya, ini ya linknya di sini. Ibu beri waktu untuk mengerjakan sampai jam 12 malam. Untuk KKM-nya 75, jangan sampai nilainya kurang dari 75 ya. Nanti linknya Ibu share di grup WA masing-masing. Dipersiapkan pula untuk pertemuan berikutnya, yaitu macam-macam perairan darat. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Oke. Kalau gitu, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.